الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para ustaz-ustazah yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang saya cintai. Pada satu masa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru sampai di sebuah kota di Madinah, di daerah Kuba. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ini disambut oleh masyarakat Madinah atau yang biasa disebut dengan kaum Ansor. Maka saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan pertama di hadapan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Maka Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, afshus salam wa it'amut ta'am wasilul arham wa sallu lailatul salat lail. Tadkhulunal jannah bisalamin. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Ada 4 kata, 4 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baru sampai di Madinah, dan pesan itu langsung disampaikan kepada kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan yang pertama, yakni afshus salam, sebarkanlah salam, sebarkanlah salam. Ini sangat penting sekali bagi kita semuanya, karena dengan menyebarkan salam akan timbul rasa kedamaian, rasa cinta, rasa saling menyayangi. Dan itu adalah bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, idza huzitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Wahai sekalian manusia, apabila kalian diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan sebaik-baik penghormatan atau minimal sama. Afsus salam, memberikan salam kepada sesama adalah bentuk penghormatan. Oleh karena itu menjadi budaya sekolah. Ketika bertemu dengan temannya, ketika bertemu dengan ustadz-ustadzah, maka anak-anak wajib, anak-anak disunahkan untuk mengucapkan salam, membiasakan menebar salam. Yang mengucapkan salam terlebih dahulu adalah sunnah, yang mendengarnya adalah wajib menjawabnya. Maka karena wajib, berikanlah penghormatan, berikanlah jawaban yang lebih baik. Assalamualaikum misalnya, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau minimal waalaikumsalam, minimal sama. Ketika diucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, minimal.
Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan penghormatan, diberikan salam, maka jawablah yang lebih baik. Salam itu doa. Salam itu doa. Kita didoakan oleh saudara kita didoakan oleh teman kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membiasakan salam. Bahkan Rasulullah SAW setiap ketemu memberikan contoh, memberikan teladan. Sahabat menceritakan, kami mengikuti perjalanan Rasulullah SAW. Dan setiap ketemu pasti beliau bersalam, mengucapkan salam. Bahkan ketika kita itu terpisah, terhalang oleh tembok atau oleh syajarun, pohon, kemudian bertemu kembali di balik pohon itu, tiba-tiba kembali ketemu, maka juga salam. Assalamualaikum. Kita yang berada di lingkungan sekolah bisa jadi nanti ketemu di depan kelas lain, padahal tadi sudah ketemu, sudah salam. Nanti ketemu lagi ya salam lagi. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk saling memberikan penghormatan, untuk saling memberikan salam. Afshus salam. Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Maka ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyul Islam ya Rasulullah? Islam yang bagaimana yang paling baik itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, Afsus salam wa it'amut ta'am. Sebarkanlah salam dan berilah makan. Sebarkanlah salam dan berilah makan. Maka menjadi budaya sekolah membiasakan salam. Yang kedua, wa it'amut ta'am. Seperti hari ini kita ada kegiatan Jumat berbagi. Itu bagian daripada melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW bahwa Islam yang terbaik itu adalah menebarkan salam, menyebarluaskan salam, wa it'amut ta'am, dan memberi makan. Dua-duanya adalah perilaku sosial yang bagus, dengan rasa saling mencintai, dengan saling berbagi. Yang pertama dengan berbagi doa, saling mendoakan. Yang kedua berbagi dengan rezeki yang kita punya. Wa it'amut ta'am, berikanlah makan. Berikanlah makan. Kepada siapa? Ya kepada siapa saja. Utamanya tamu yang datang ke rumah, maka segera menjamu tamu itu segera. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang bila disegerakan, ya, tergesa-gesa itu perbuatan setan, kecuali ada beberapa perbuatan yang harus disegerakan. Di antaranya adalah menjamu tamu. Menjamu tamu itu harus disegerakan. Duweni apa ditokno, nek gak ono diusahakno. Sampai-sampai di zaman Rasulullah itu disembelihkan kambing, enggak punya gimana? Ya apa yang Anda punya? Punya air, maka keluarkan air. Karena memberi air minum juga termasuk sedekah yang paling baik. Wa it'amut ta'am. Yang ketiga adalah wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim bukan berarti bukan menyambung silaturahim, utamanya adalah ketika kita diputus tali silaturahim kita berusaha untuk menyambungnya, itu jauh lebih baik. Yang sudah biasa ya tetap dengan tadi itu afsus salam, dengan saling berkunjung, terutama adalah sanak famili, kerabat, karib kerabat, keluarga. Makanya kemarin ketika kita di hari raya itu unjung-unjung ke sana kemari, ya bersilaturahim. Itu dalam rangka untuk menyambung tali kekerabatan, wasilul arham. Yang masih ada tali persaudaraan, ada tali hubungan kerabat, ada tali keluarga, wasilul arham.
Dan yang keempat adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasallu fil lail, sholatlah di waktu malam. Ketika kebanyakan manusia itu sedang tidur, dia sholat malam. Dari 4 perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, 3 semuanya, yang pertama afsus salam, wa it'amut ta'am, wa silul arham, itu semuanya berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Hubungannya sama manusia, dan hanya 1 perintahnya terkait dengan hablum minallah. Jadi 3 perintah awal adalah hablum minan nas, dan yang terakhir adalah hablum minallah. Apa balasannya ketika kita bisa melaksanakan itu? Maka kata Rasulullah SAW di akhir hadis itu, tadkhulunal jannah bisalamin, maka kamu masuklah surga dengan selamat. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Ketiga perbuatan atau keempat perbuatan itu kita sudah dilatih dalam 1 bulan Ramadan. Afsus salam, menyebarkan salam, menebar kedamaian, saling mendoakan. Ya. Ketika selesai berpuasa, kemudian kita bersilaturahim, bertepuk satu dengan yang lainnya dengan saling mendoakan, taqabbalallahu minna, assalamualaikum, waalaikumsalam, taqabbalallahu minna wa minkum, dijawab taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saling mendoakan. Wa it'amut ta'am, betapa banyaknya di bulan Ramadan itu orang saling memberikan it'amut ta'am, memberikan makan, memberikan takjil. Di masjid, di musola penuh dengan nasi. Ketika mau berbuka itu banyak. Di jalan-jalan saling berbagi. It'amut ta'am, wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Ketika selesai puasa, nyambung unjung sana, luar kota sini, unjung. Ya. Dan yang terakhir tadi adalah sholat malam. Kita dibiasakan oleh Allah, dididik oleh Allah dalam 1 bulan penuh kita bisa melaksanakan sholat malam. Dan itu adalah amalan-amalan yang dijamin oleh Rasulullah SAW, memberikan garansi tadkhulunal jannata bisalamin, maka engkau masuk surga dengan keadaan selamat. Masuk surga dengan selamat. Perbuatan ringan, hanya mengucapkan salam. Tetapi meskipun ringan, kalau tidak dibiasakan sulit. Oleh karena itu anak sekalian, ayo kita biasakan bersama. Ya, kita biasakan bersama anak-anak ketemu sama guru. Itu salam. Ya. Ojo seluman-selumun selamat. Menengah. Masuk kelas salam. Keluar kelas salam. Izin mau ke belakang ustadz. Izin ke belakang ustadzah. Nanti begitu dari izin keluar dari kamar mandi, dari belakang masuk, ya salam lagi. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi itu. Perjalanan bersama para sahabat hanya terpisah sebentar, terhalang oleh tembok, terhalang oleh pohon yang besar, kemudian ketemu berpapasan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu yang akhir-akhir ini kita sudah mulai luntur, lalu kita biasakan kembali. Kita biasakan kembali. Di awal tahun 99 2000 itu Pak Rohim masuk, atau sebelumnya di tempat kuliah Rohim juga begitu, membiasakan salam. Dan masuk sini ternyata juga pembiasaan itu melekat. Setiap ketemu guru itu salaman. Salam kemudian salaman, berjabat tangan, yang putra dengan putra, putri dengan putri. Dan itu harus senantiasa dibudayakan, dibiasakan di lingkungan al-irsyad. Utamanya di SMA, anak-anak memberikan contoh, memberikan teladan kepada adik-adiknya. Ketemu adik-adik SMP, tidak apa-apa ucapan salam. Itu artinya anak-anak memberikan penghormatan. Ya, memberikan penghormatan. Yang dihormati tentu akan memberikan penghormatan yang lebih. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi.
Jika kamu diberikan penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik atau minimal sama. Ya, atau minimal sama. Contohnya salam tadi, assalamualaikum, minimal dijawab waalaikumsalam. Dijawab lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh secara lengkap. Demikian kira-kira sekalian contoh teladan terkait dengan afsus salam, terkait dengan wa it'amut ta'am. Anak-anak sudah dibiasakan, misalnya di pekan ketiga, di pekan pertama ada berbagi it'amut ta'am. Itu dalam rangka pembiasaan amal-amal yang mengantarkan diri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.